الفاتحة بجبروت الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'd. Yang saya hormati penasihat pikir subuhan Bapak Haji Ashar, yang saya hormati pula Bapak Imam, Ketua Badan Takmir, yang juga sudah menyampaikan sambutan Ketua Ilmu Bapak Haji Bapak Mansur, Ustaz Akbar Manusia, Ustaz Jufri Aduba, Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak saya, adik saya, peserta salat subuh yang dirahmati Allah. Saya lihat di sini ada tertulis kaligrafi, ada enam kutipan ayat Quran. Yang pertama di sisi kanan tertulis wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Kemudian faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketiga, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini yang keempat yang saya coba baca. Ya. Saya baca di sini saja supaya bisa baca. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir rabbi lil mu'minin wal mu'minat. Kemudian innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Boleh saya jelaskan ini? Yang pertama, di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah olehmu nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Artinya tali agama Allah itu kuat, tali agama Allah itu kokoh. Nah, kita disuruh oleh Allah berpegang teguh kepada tali agama Allah. Kata ulama, yang dimaksud tali di situ adalah ajaran agama. Yang jadi masalah, kalau tali agama Allah itu kokoh, yang berpegang ini yang belum tentu kokoh dan kuat. Betul? Puasa itu perintah Allah bukan? Sholat itu kewajiban dan perintah Allah bukan? Pasti perintah Allah. Tapi ada yang kokoh berpegang teguh dengan tetap sholat subuh walaupun hujan datang mengguyur, ya, dingin datang menjadi muti, dia berpegang pada perintah Allah. Subuh adalah kewajiban dan sunnah muakkadah berjamaah di masjid. Coba. Nah, ini yang menyebabkan Allah melihat keadaan manusia. Ada yang taat, ada yang setengah-setengah, ada yang ragu, bahkan ada yang ingkar. Maka Allah ingatkan, hati-hati. Nikmat Allah kepada kalian terlalu banyak. Kalian minta dan tidak minta. Ada yang Allah berikan tanpa kalian minta, dan ada yang Allah siapkan tanpa kalian perkirakan, dan ada juga yang Allah beri ketika kalian berdoa. Ini yang dimaksud wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat betapa banyak karunia Allah kepada kalian. Ini penggalan ayat tadi mengatakan
berpegang teguh kepada agama Allah, kepada ajaran ilahi, kepada sunnatul Rasul, karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Suka atau tidak, itulah yang kalian dapati dan nikmati. Kita sungguh alhamdulillah yang bersaf-saf tadi ini beraneka macam umur, dari yang paling muda sampai yang tertua, tapi di tempat yang berbeda, dalam keadaan yang berbeda, dengan umur dari yang kecil sampai yang tertua, lagi terbaring sakit di pembaringan, dinamakan dengan pasien rumah sakit. Ini satu nikmat. Kita rukuk sujud, Allah berikan kemampuan. Apa yang namanya? Waktu dan kesehatan. Ini nikmat yang Allah berikan. Di tempat yang lain ada orang ingin sholat subuh berjamaah, tapi apa mau dikata, ia dalam keadaan sakit dan berbaring. Nah, yang berikut Allah mengatakan pada ayat yang lain, surah yang lain, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang berbuat kebajikan, satu kebajikan, bukan banyak, karena kata khair itu artinya kebaikan yang dibuat satu kali. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, kau buat satu kebaikan walaupun nilainya hanya seberat debu, kata Allah, pasti kau akan melihat betapa luar biasanya nilai kebaikan itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya pula, bila engkau melakukan satu hal yang buruk, kau akan lihat betapa hinanya engkau di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ini akan ditimbang. Timbangan yaumul mahsyar, kata Quran, wal waznu yauma idzinil haq. Timbangan di hari itu namanya al-haq. Apa yang dimaksud dengan timbangan al-haq? Yaitu timbangan yang hanya menimbang kebajikan dan tidak menimbang keburukan. Maka dinamakan waznul haq, timbangan al-haq. Saya pernah kasih gambar. Anda datang dengan satu amal senyum di pagi hari, Nabi bilang atabassum sadaqah, senyum itu sedekah. Kau berikan senyum selepas salat subuh kepada saudaramu, dan saudaramu bahagia dengan senyummu itu, tidak besar di hadapan kita nilai yang kita berikan, hanya senyum, tanpa biaya, tanpa ongkos, kita berikan senyum, diterima oleh saudara kita dengan hati yang lapang. Maka Allah bilang nilai pahala itu ketika ditimbang, kau lihat timbangan akan bergerak menentukan betapa beratnya amal kebajikan itu. Bergerak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, tapi sebaliknya, bila engkau melakukan seberat debu syarran, satu keburukan, maka kau akan lihat timbangan tidak akan pernah bergerak untuk menimbang apa yang buruk, karena Allah ciptakan dia hanya untuk menimbang yang baik. Itu timbangan al-haq, kata Quran. Kita datang dengan pahala senyum, timbangan bergerak. Kita datang dengan segudang dan seluas lautan dosa, kau lihat timbangan tidak bergerak, kan memang dia dirancang oleh Allah tidak menimbang keburukan walaupun seluas lautan dan setinggi langit dosa itu. Demikian ulama menafsirkan ayat tadi. Berikut, innamal mu'minuna ikhwah. Manusia yang beriman Pak, bukan yang tidak ada iman. Wujudnya orang beriman itu ikhwah, pasti ada tali persaudaraan yang terjalin antara satu dengan yang lain. Anda tidak kenal saya pun tidak mengenal Anda, tapi ketika kita sholat di tempat yang sama, dengan imam yang sama, dengan saf yang berjejer, maka Anda akan menganggap saya saudaramu seiman dan seakidah. Betul tidak? Iya. Apakah kita dilahirkan oleh ibu yang sama? Tidak. Apakah kita memiliki genetika ayah yang sama? Tidak. Tapi mengapa ketika kita bertemu di subuh hari yang mubarakah ini, kita bagaikan bersaudara yang sudah lama tidak berjumpa, dengan bersalaman, kemudian saling
memberikan senyum yang ramah. Betul tidak? Itu yang dimaksud ayat tadi. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman berarti ada iman. Mereka pasti akan terjalin rasa persaudaraan. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua IMIM sangat jelas bagaimana bentuk-bentuk persaudaraan. Kita hanya melihat saudara kita, kita membantu saudara kita menolong saudara kita karena satu alasan. Kita sama-sama dalam akidah yang sama, Allah yang disembah yang sama, Nabi yang kita ikuti juga Nabi yang sama. Dan agama yang kita pegang adalah agama yang satu, yaitu al-Islam. Jangan kita cuma setiap sholat Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita ucapkan Allahumma antas salam minkas salam ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam adkhilna jannata badaраkas salam. Sesungguhnya kedamaian itu dari Engkau wahai Tuhan, kepadamu pula kebaikan itu akan, kedamaian itu akan kembali. Hidupkan kami dalam kedamaian, masukkan kami ke dalam surga Darussalam. Kita minta assalam, tapi kita tidak Islam. Kita minta assalam, tapi kita tidak Islam. Bagaimana kita mewujudkan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Itu sebabnya bila ada dua orang beriman berselisih pendapat, bila ada dua orang beriman berbeda pendapat, ayat selanjutnya berkata, fa'aslihu baina akhawaykum, cari jalan kedamaian untuk mendamaikan dua orang saudaramu yang berselisih. Selisih di sini bukan selisih partai, Pak. Berbeda partai itu aturan, tapi yang dimaksud adalah ikhwat tadi itu persaudaraan fiddin karena satu agama. Jadi Pak, berikut wattaqullaha la'allakum turhamun, maka kepada Allah kalian harus bertakwa. La'alla dalam bahasa Indonesia artinya semoga, mudah-mudahan. La'allakum, semoga, mudah-mudahan kamu, kata Allah, turhamun, dirahmatinya oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa kata semoga? Kenapa kata mudah-mudahan? Allah kan Tuhan yang maha pasti. Kenapa Allah tidak mengatakan wattaqullaha turhamun, dan bertakwalah kamu pasti dirahmati? Tidak. Allah bilang la'allakum turhamun, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Artinya kita ingin dapatkan rahmat atau tidak tergantung kita. Allah tidak mau campur tangan masalah itu. Anda mau beriman silahkan, Anda mau kufur pun silahkan. Artinya urusan menetapkan posisi kita di mana itu Allah serahkan kepada manusia. Maka Allah berkata dalam firman-Nya, la'allakum, semoga engkau termasuk orang yang akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Catatannya adalah pertama, bangun persaudaraan, bina ukhuwah, jaga toleransi dan pelihara hal-hal yang baik. Maka itulah wujud persaudaraan yang kita pahami dan yang dipahami orang lain. Berikut, fa'lam, ketahuilah, kata Allah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya dia tiada Tuhan kecuali Allah. Artinya kalau dibahasakan dalam bahasa kaum sufi, sebagaimana Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengatakan dalam sebuah wiridnya, dia mengucapkan ihtajabtu binurillah wa binuri arsillah, Allahumma inni as'aluka bisirrillati wa bidzatis sir wa anta huwa. Ya Allah, aku bermohon kepada Engkau Tuhan di balik rahasia yang rahasia tersimpan di balik ciptaan makhluknya. Jadi mau tahu rahasia Allah, pelajari makhluknya. Mau tahu kekuasaan Allah, dalami ciptaannya. Mau tahu kekuasaan dan kemahakuasaan Allah yang tanpa batas, pelajari semua apa yang wujud di alam ini.
baru Anda akan tahu betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dia maksud. Fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah. Dia yang kau tidak pernah lihat, dia yang tidak pernah nampak dan tidak pernah mewujudkan zatnya di hadapan engkau. Huwa anta, dia adalah engkau. Wa anta huwa, dan engkau adalah dia. Jangan dicari-cari siapa itu huwa, siapa itu anta. Karena kenapa? Takut-takutnya kita salah paham. Jadi mengerti. Nah, baru kemudian dia katakan, wastaghfir li dzambik, karena engkau mengakui Allah itu Tuhan yang satu, Tuhan yang maha kuasa dengan segala kekuasaannya, maka hanya kepadanya lah engkau meminta ampunan dari semua kesalahan, dari dosamu. Wastaghfir li dzambik, minta ampun kepada Allah dengan dosa-dosamu tadi. Baru Allah berfirman, walil mu'minina wal mu'minat, jangan lupa doakan pula saudaramu yang laki-laki dan saudaramu yang beriman dari kalangan kaum perempuan. Jadi jangan egois dalam berdoa. Jangan merasa bahwa doa kita hanya untuk kita dan keluarga. Ingat, selain keluargamu ada saudaramu yang lain yang disebut al-muslimun, al-mu'minun namanya. Jadi Pak, terakhir, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami itu Allah. Apa yang terjadi? Tsumma istaqamu, jangan kau ucapkan Allah Tuhanmu, tapi engkau tidak konsisten dengan ucapanmu itu. Jangan kau sekedar mengucapkan engkau Islam yang menyembah Allah, tapi engkau tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan engkau akui Allah Tuhan yang kau sembah siang dan malam, tapi engkau lupakan persaudaraan seiman dan seakidah. Allah katakan, hati-hati, ucapanmu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita istiqamah, kita konsisten dengan ucapan la ilaha illallah, salat kita pelihara, zakat kita tunaikan, puasa kita kerjakan, ibadah haji kita ikuti perintahnya, maka niscaya ketika datang akhir waktu, Allah berkata, tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan pernah dihinggapi rasa takut, apalagi yang namanya sedih. Kenapa dia tidak takut? Tidak ada yang dia takuti di dunia ini. Wahsyun nas falah, jangan engkau merasa takut kepada manusia. La takhsyawun nas, kata Quran, jangan kau takut kepada makhluk. Wahsyawni, tapi sebetulnya yang hakikat adalah kepada Tuhanmu engkau harus takut, bukan kepada manusia. Bagaimana caranya kita takut kepada Allah? Bagaimana caranya kita takut kepada Allah? Dalam kitab Muqashafatul Qulub Al-Muqarrib ila Hadrati 'Allamil Ghuyub fi 'ilmi tasawuf yang disusun oleh Imam Al-Ghazali, di situ disebutkan satu kisah. Ada satu kisah seorang wanita dengan seorang laki-laki. Kebetulan mereka punya satu hajat yang sama. Bepergian meninggalkan rumah. Di tengah padang pasir ada kafilah yang ikut serta. Di tengah malam, nan gulita, si wanita yang cantik berkata kepada si pria yang tampan, coba mengecek sudah semua ini orang-orang. Si laki-laki berdiri, summa qam, kemudian dia berdiri, dia cek satu-satu. Sudah tidur semua. Dia datang dengan perasaan gembira kepada si wanita dengan bahasa yang suara pelan. Sudah tidur. Si perempuan bertanya, apakah mereka sudah tertidur? Si laki-laki negatif thinking. Berarti hari lagi mau. Apa maksud Anda bertanya di tengah malam gulita? Sudah tidurkah orang-orang? Kalau sudah tidur kenapa? Memangnya kenapa? Si laki-laki
memastikan apakah mereka tidur atau belum. Apa dia bilang kepada si perempuan? Faqala laha, dia bilang, an-nas yang manusia tidur, tidak ada yang terjaga dan terbangun. Si perempuan berkata, Allahu na'im, kalau begitu apakah Allah tidur? Si laki-laki bilang tidak. La yanam wa la yanam, dia tidak pernah tidur dan tidak pernah ditidurkan. La ta'khudhu sinatu wa la nawm, kata si laki-laki. Dia tidak disentuh oleh ngantuk dan tidak mungkin tertidur. Allah bilang, kalau begitu mana yang akan kita perbuat? Kita berbuat apa yang Allah langgar, sedangkan dia tidak pernah tidur, atau hanya karena takut ada yang mengintip saat kita berzina? Jadi mana yang kita tahu? Kepada yang tertidur tiba-tiba terbangun melihat perbuatan kita, atau dari awal sampai akhir dia tahu karena dia tidak pernah tidur? Mana yang lebih dahsyat? Si laki-laki dia tiba-tiba berkata, inni akhafullah. Kalau itu alasan, maka aku lebih takut kepada Allah daripada apa yang kau katakan tadi. Tsumma dhahaba ila baiti, maka pulanglah si laki-laki ke rumahnya. Tsumma taba, kemudian dia bertobat dengan perbuatan maksiat yang belum dia lakukan. Dia taubat dengan perbuatan maksiat yang belum pernah dia buat. Apa yang terjadi, Pak? Dalam kitab Mukasyfatul Qulub, tiba-tiba seorang waliullah min auliyaillah bermimpi melihat laki-laki itu di padang mahsyar, di yaumil mahsyar. Allah berikan dia singgasana kemuliaan. Bertanyalah sang wali Allah tadi, apa yang kau buat? Kebajikan apa yang kau buat sehingga engkau memiliki kedudukan yang seperti ini? Dia mengisahkan tentang takutnya dia kepada Allah sebelum bermaksiat. Kalau orang bagaimana? Beda. Orang bikin dulu baru tobat. Orang saleh belum bikin setobat. Yang lebih susah itu yang pernah tobat. Betul tidak? Salah satu contoh, gara-gara salah memilih 5 tahun penderitaan. Itu orang pikir biasaan. Uang sedikit membuyarkan persaudaraan. Janji sesaat, lupa al-mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Ustaz sebagai bertanya, tidak dengan Allah tidak. Saya hanya mengingatkan sebagai sesama muslim. Mari kita jalin ukhuwah Islamiyah di subuh yang mubarakah ini. Kita jalin persaudaraan, kita bina kekuatan untuk menjadi mukmin dan muslim yang kokoh. Wa'tasimu bihablillah jami'an, yang berpegang teguh kepada tali agama Allah. Amin. Boleh berhenti? Masih galak? Perasaan kita sudah ditarangi begitu. Itu jam harati. Kita yang percaya di jam. Makanya kita sholat tidak ikuti jam. Orang Islam sholat tidak ikuti jam, tapi ikuti waktu. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholatnya orang beriman sudah ditetapkan waktunya, bukan jamnya. Mawqut itu artinya al-waqt. Berhubung saya diundang dalam rangka peringatan 1 Muharram walaupun sudah lewat. Ya. Seberapa Muharram? Itu makanya kita ada berpikir di rumah. Orang ini ada barikin bagaimana 1 Muharram ini? Ini baikers dengan ini pengurus masjid. Tapi yang kita peringati bukan 1 Muharramnya, Pak. Yang kita peringati hikmah bulan Muharram sebagai awal tahun Hijriah. Itu yang betul. Jadi yang perlu pakai tanggal 1 sampai tanggal 30 Muharram masih Muharram juga. Setuju? Setuju. Sebelum kita setuju bersama-sama, saya mau tanya,
Habis ini kita dapat kopi kayaknya tadi. Ada. Terus terang kita ini apa dari dulu? Susu. Artinya waktu janji memang, atau memang. Jangan kita datang dingin, pulang dingin. Pak, kalau bicara tentang satu Muharram atau bulan Muharram awal tahun Islam, tahun Hijriah, berarti kita berbicara tentang umur. Betul tidak? Betul. Kita bicara tentang umur. Satu Muharram tahun lalu umur kita berapa? Hanya kita yang tahu. Satu Muharram tahun ini sudah berapa umur kita? Hanya kita dengan Allah yang tahu. Kemudian satu Muharram yang tahun lalu dengan satu Muharram yang hari ini, apa yang kita buat? Hanya Allah dan kita yang tahu. Sekiranya Allah itu tidak bersifat as-sattar, Tuhan yang maha menutup, maka tidak akan ada lagi orang berbuat dosa dan kesalahan. Setiap baking Allah ambil, setiap baking Allah siarkan. Kira-kira ada orang baking? Tidak ada, tidak ada. Demikian pula kebajikan. Setiap kita buat kebajikan, hanya Allah yang tahu dan kita yang tahu. Allah tidak sebarkan kepada manusia. Karena kebajikan dan keburukan Allah simpan, nanti di akhirat baru Allah tanya, menanya, ada baking kayaknya ada langgar atau tidak? Oke, satu Muharram, sebuah kopi dapat siang. Satu Muharram. Al-Hadratul Syekh Ad-Daqaq, seorang wali min awliya Allah yang hidup pada zaman dahulu kala, pada masa Imam Ghazali. Dalam kutipannya dia berkata begini, man aktsara dzikral maut, siapa yang banyak ingat-ingat mati, ukrima bitsalah, maka dia akan diberi kemuliaan dengan 3 hal. Ini orang yang banyak ingat mati dengan mesti tahu mati. Ada orang sering tahu mati. Beda itu. Yang ingat mati, yang takut mati, dengan yang siap mati. Beda. Dia bilang, man aktsara dzikral maut ukrima bitsalah. Siapa yang banyak mengingat mati, dia akan diberi 3 kemuliaan. Yang pertama, ta'jil taubah. Orang ini paling cepat bertobat ketika buat kesalahan. Pertama, kemuliaan dia dapat. Yang kedua, qana'atul qalbi. Setiap hal apa saja yang berkaitan dengan hati, selalu dia merasa cukup. Dapat 100.000, alhamdulillah. Nyandak dapat, awas nanan. Ya. Dapat 3 juta, Masya Allah. Dapat 30 juta, luar biasa. Artinya begini ya, bukan jumlah dan bilangan, tapi apa yang Allah berikan, itu yang membuat dia merasa cukup. Saya kasih contoh, Pak. Ada tidak orang bisa hidup 1 bulan dengan gaji 300.000? Ada. Guru Al-Herat yang mengajar di MDA. Minta maaf Pak Haji. Minta maaf. Guru MDA yang mengajar di Al-Herat 300 itu dia sebanyak. Kadang-kadang penulis potong 50 sisa 2,5. Tapi sampai hari ini Ustaz dan Ustaz masih hidup dengan siar Quran. Ada tidak orang yang hidup dengan gaji 300.000 Pak? 1 bulan. 1 bulan berapa hari itu? 30 hari. Karena dia ada pakai 2 ilmu. Namanya ilmu pertama, coba untuk bertahan. Dan yang kedua, setia hingga akhir. Ilmu ini yang bikin dia rela dan ikhlas menerima 300.000 setiap bulan. Ulang tahun kalau Imam Al-Ghazali di sini berapa di kredit? Anda dapat? Yang saya bilang. Ini saya tanya Pak, ada tidak orang yang mampu menghabiskan 1 hari 30 juta belanja? Hah? Ada kan? Nah, 300.000 ada yang mampu hidup selama 30 hari. Dan ada yang mampu menghabiskan 30 juta hanya dalam sehari. Kira-kira kalau orang kasih tukar tambah,
Yang biasa 300 pindah di 30 juta, apa yang terjadi? Kacau. Ada di televisi namanya program uang kaget. Tiba-tiba orang susah pun dapat uang 15 juta dengan catatan habiskan uang 15 juta hanya dalam 1 jam. Apa yang dia beli? Jauh terkira. Yang dia beli itu barang-barang yang dia perlu. Segala macam semua dia beli. Kenapa? Tak kaget. Dia tak biasa kesini apa yang lebih, tiba-tiba dapat lebih. Maka Allah berikanlah sesuatu itu sesuai dengan tempat dan waktunya. Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah yang memberi dan membagi secara rata rezeki itu. Allah tentukan berapa bagiannya dan berapa bagiannya ini. Kalau tidak, kacau. Bagaimana kalau itu yang 30 juta satu hari biasa belanja, kontar di 300 ribu? Apa yang terjadi? Geger. Nah, jadi Allah jadikan mesti ada yang kaya dan mesti ada yang fakir. Kenapa? Karena dua-dua punya alasan untuk masuk surganya Allah. Yang fakir berharap semoga doanya diterima Allah karena si kaya memberi zakat dan sedekah. Berarti fakir dan kaya punya potensi masuk surganya Allah. Tapi sekarang sudah tidak ada begitu. Kalau ada, setengah mati mencari. Langka, termasuk makhluk yang di samping saya ini, termasuk langka juga. Mohon maaf. Walaupun saya jauh di Bitung, tapi mata saya dekat di hati. Kita tahu mana tuh yang suka Bekasi dengan tuh yang Bonggili. Sunya Bekasi punya cerita lagi. Punya Bahato. Sama orang bilang, kalau orang bikin panitia, pembangunan masjid. Pengurus masjid bilang, mari Pak, sama-sama kita bergabung di panitia pembangunan masjid. Kalau ada uang, berikanlah uang. Tidak ada uang, kasih tenaga. Tidak ada tenaga, minimal buah pikiran. Tidak ada buah pikiran, kasih keluar dari panitianya, berguna.